Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar PPKN Rabu 4 Agustus 2021 dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Makna lambang-lambang pada burung Garuda. Coba perhatikan gambar burung Garuda di bawah ini. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia, anak-anaknya, burung Garuda. Di situ banyak sekali lambang-lambang, ya. Di antaranya ada lambang bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan juga ada padi dan kapas. Di samping itu juga ada jumlah bulu pada burung Garuda. Ada yang jumlahnya 17, 8, 19, dan 45. Jika kita perhatikan gambar di atas, maka dapat kita lihat ada beberapa bagian dari burung Garuda yang memiliki arti tertentu. Misalnya jumlah bulu sayap yaitu 17 helai, melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian jumlah bulu ekor yaitu 8 helai, melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan jumlah bulu pangkal ekor itu ada 19 helai, dan bulu leher berjumlah 45 helai, melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, pada bagian dada dari burung Garuda juga terdapat perisai yang di dalamnya terdapat lambang-lambang dari Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, coba anak-anak ucapkan sendiri bunyi sila-sila tiap sila pada Pancasila tanpa melihat bacaan. Pasti anak-anak sudah hafal, ya. Karena tiap hari Senin saat kita upacara selalu kita membacakan Pancasila, ya. Berikutnya, sejarah lahirnya Pancasila. 1. Pada tanggal 1 Maret 1945, penjajah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. Tujuan dibentuknya BPUPKI yaitu yang pertama, bagi penjajah Jepang agar mendapat dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang melawan sekutu. Sedangkan bagi bangsa Indonesia yaitu untuk mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan Indonesia merdeka. BPUPKI beranggotakan 67 orang, ya. Itu, ya. Kemudian yang kelima, pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dibahas tentang bentuk dan dasar negara. Ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan tentang rumusan dasar negara. Di antaranya Mr. Muhammad Yamin pada rapat BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945. Kemudian oleh Profesor Dr. Supomo pada rapat BPUPKI tanggal 31 Mei tahun 1945, dan oleh Insinyur Soekarno pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian BPUPKI menerima Pancasila sebagai rancangan dasar negara pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Maka dari itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Perlu anak-anak ketahui, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, dasar negara Indonesia adalah, maka jawabannya adalah Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, setiap peraturan di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila, dan segala sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia hendaknya berpedoman kepada Pancasila. Selanjutnya, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, sila pertama, nilai-nilai luhurnya antara lain percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat kita wujudkan misalkan dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Jadi kayak beribadah itu salah satu contoh percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Selanjutnya, sikap toleransi beragama. Misalnya, tidak mengganggu teman yang berbeda agama saat mereka beribadah, ya. Kerukunan antar umat beragama. Misalnya, mau bermain bersama teman yang berbeda agama. Kemudian sila kedua, nilai-nilai luhurnya antara lain persamaan derajat. Misalnya, tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Kemudian hak dan kewajiban, misalnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi kalau anak-anak ingin mendapatkan haknya, maka harus melaksanakan kewajibannya dahulu. Nah, itu baru disebut seimbang. Jangan sampai kita hanya minta hak saja, tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, tenggang rasa. Misalnya, bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Jadi dengan teman kita harus sopan ngomongnya, bersikap sopan dan juga santun kepada yang lebih tua. Rasa peduli kepada orang lain, misalnya membantu teman yang terjatuh dari sepeda atau mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam, ya. Sila ketiga, nilai luhur yang bisa kita terapkan antara lain mengutamakan kepentingan bersama. Misalnya, tidak memaksakan pendapat saat rapat. Selanjutnya, menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, contohnya antara lain tidak memusuhi teman, kemudian bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan suku. Selanjutnya, cinta tanah air. Contohnya adalah membeli barang buatan dalam negeri atau mengibarkan bendera merah putih saat ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia. Nah, saat ini bulan Agustus, nanti tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia. Contoh cinta tanah air yang bisa kita lakukan antara lain yang sederhana adalah mengibarkan bendera merah putih. Yang keempat, sila keempat. Nah, nilai luhurnya yaitu mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan perbedaan pendapat. Jadi dalam musyawarah kita harus menerima jika hal tersebut sudah diputuskan bersama-sama, ya. Jangan sampai kita tidak setuju, maka nanti kita sendiri yang akan rugi, ya. Kemudian yang kelima, sila kelima yaitu bersikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghargai hasil karya orang lain. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, misalkan di sekolah
Hak anak adalah mendapatkan tempat duduk saat belajar di kelas. Maka kewajibannya adalah mentaati peraturan di kelas tersebut, ya. Hak anak adalah belajar di sekolah. Maka kewajiban anak-anak antara lain datang tepat waktu. Itu contoh-contoh sederhana untuk sila kelima. Demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Mudah-mudahan bisa memahaminya, dan Bapak berharap anak-anak selalu tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.